Berlatar di Hong Kong pada tahun 80-an ketika banyak geng bermunculan dan meramaikan hasanah dunia perkriminalan. Cerita akan berfokus pada seorang imigran gelap bernama Chan Lok Won, atau kita panggil saja Asep supaya lebih mudah menyebutnya. Saat ini Asep sedang melakukan duel untuk mendapatkan uang, yang karena Asep adalah seorang petarung kampung yang lumayan punya skill, ia pun berhasil menang dengan cukup mudah. Dan inilah Bos Triad, orang yang sengaja mengadakan acara gelut kecil-kecilan ini untuk mencari orang yang pintar berkelahi agar bisa ia rekrut sebagai anggota. Di mana saat Asep meminta uang hadiahnya, si bos tidak langsung memberikannya, tetapi menawarinya bergabung dengan kelompok Triad. Dan ya, Asep menolak mentah-mentah tawaran si bos karena tujuan ia bertarung bukan untuk bergabung dengan gangster, melainkan mendapatkan uang agar bisa membuat identitas resmi sebagai orang Hong Kong. Sehingga si bos tidak jadi memberikan uangnya, tapi akan membuatkan kartu identitas resmi dan Asep boleh datang 2 minggu lagi. 2 minggu berlalu, Asep harus hidup dalam ketidaktenangan karena belum punya identitas resmi. Ia pun sering kabur menghindari para petugas polisi yang berpatroli, sampai akhirnya kembali menemui si bos Triad untuk mengambil apa yang sudah dijanjikan. Saat berjalan menemui si bos, Asep melihat banyak sekali uang dan bubuk terlarang, yang akhirnya diketahui bahwa si bos menjalankan bisnis ilegal, yaitu berjualan narkoboy. Tanpa memperdulikan semua itu, Asep segera mengambil kartu identitas yang dijanjikan, yang bahkan si bos memberikannya dengan cara yang tidak sopan, yaitu dialungkan atau dilemparkan ke bawah. Dan alangkah terkejutnya si Asep saat melihat jika kartu identitas tersebut adalah KTP palsu yang jelas sekali terlihat kepalsuannya. Si bos melakukan ini karena kesal dengan si Asep yang menolak tawarannya untuk bergabung dengan kelompok Triad, di mana tangan kanan si bos yang bernama King ini pun mentoyor-toyor kepala si Asep sambil berteriak, "Blegug sia, blegug sia." Merasa dipermainkan, Asep yang punya nyali tinggi pun nekat mengambil satu kantong berisi uang dan kabur secepat mungkin. Setelah lompat seedan-edana, Asep berhasil kabur setelah masuk ke dalam salah satu bus, tapi tiba-tiba... Ya, King dan anak buah pun berhasil mengejarnya. 2 anak buah berhasil Asep kalahkan, tapi tidak dengan King yang sepertinya bukan preman sembarangan. Sehingga inilah yang terjadi. Setelah terlempar keluar, Asep dengan cepat lari ke sebuah distrik paling berbahaya di Hong Kong, yaitu distrik Kota Tembok, yang merupakan sebuah gedung rumah susun yang dihuni oleh banyak orang, termasuk para petarung dan ahli bela diri tingkat tinggi. Sehingga melihat para preman Kota Tembok bermunculan, King tidak berani masuk mengejar si Asep. Asep yang sudah berada di dalam lingkungan Kota Tembok pun baru sadar jika kantong yang ia curi ternyata bukan uang, melainkan bubuk terlarang. Sehingga Asep yang sedang butuh uang cepat untuk bikin KTP pun nekat menjualnya ke beberapa warga yang sedang berkumpul. Sehingga menyebabkan keributan setelah Asep dianggap sering berjualan di lingkungan mereka. Lolos dari warga, Asep harus menghadapi seorang pemotor yang nyaris membuatnya tertabrak, di mana sosok preman itu bernama Sin yang langsung melemparkan sebilah pisau dan mengenai bahunya si Asep. Lolos dari Sin, Asep pun kabur ke sebuah tempat cukur dan menyandra seorang pria tua yang sekilas nampak tidak berdaya. Tetapi...
Ya, ternyata itu adalah Cyclone alias si Topan yang merupakan bos preman penguasa kota tembok, di mana Asep yang tangannya patah pun disuruh pergi dan diperingatkan untuk jangan pernah membuat keonaran di tempat ini lagi. Menyadari di luar tidak aman, Asep pun memilih untuk tetap berada di lingkungan kota tembok dengan bersembunyi di antara sela-sela bangunan, di mana semua di sini ternyata adalah orang baik semua, yang hal itu terbukti ketika Asep diberikan makanan dan minuman secara cuma-cuma. Tak lama muncullah seorang pria yang memakai topeng putih, yang mana ia diutus oleh bos Topan untuk memberitahu Asep bahwa jika ia butuh bantuan, maka temuilah si Topan di kediamannya. Tiba di kediaman bos Topan, Asep pun dengan jujur menceritakan asal-usulnya yang hidup sebatang kara, merantau ke kota melalui jalur ilegal bersama imigran gelap lainnya, termasuk menceritakan perihal narkoba yang ia bawa, bahwa itu adalah milik si bos Triad yang ia curi setelah kena tipu janji manisnya. Entah seperti apa karakter bos Topan ini, tetapi ia meminta kantong itu diserahkan dan mengaku bersedia menemui bos Triad untuk menagih apa yang sudah menjadi haknya si Asep. Tak seperti bos Triad, bos Topan adalah orang yang selalu menepati janjinya ketika ia benar-benar menemui si bos Triad saat masih sedang tidur, di mana beliau dengan santainya menasihati bos Triad tentang kejujuran dan selalu menepati apa yang sudah dijanjikan. Kembali ke Asep yang sedang diobati oleh pria bertopeng yang kita panggil saja si Topeng. Sama seperti Sin, si Topeng adalah salah satu anak buahnya bos Topan yang merupakan petarung tangguh dengan banyak bekas luka di tubuh dan wajahnya. Sadar jika tempat ini adalah tempat paling aman untuknya, Asep memutuskan untuk hidup di sini dengan bekerja serabutan, mulai dari angkut tabung gas subsidi, angkut babi, angkut makanan, dan berbagai pekerjaan lainnya yang mampu ia lakukan. Saat Asep sedang makan di emperan itulah, bos Topan tiba-tiba mengajaknya makan enak di warung angkringan, termasuk menyuruh untuk menyiapkan kamar kosong untuk si Asep bisa bertempat tinggal dan tidur di sini. Suatu malam saat mengantarkan barang ke salah satu tempat hiburan, ia tak sengaja bertemu dengan seorang anak kecil yang tidak pantas berada di sana. Ternyata ibunya bekerja di sini sebagai seorang wanita pengencrit yang kebetulan sedang dipukuli oleh salah satu pelanggannya. Tak ingin cari masalah, Asep pun mengabaikan hal tersebut. Keesokan harinya ketika Asep baru pulang kerja, ia melihat si anak tadi malam sedang berdiri menatap ke atas, yang setelah dicek ternyata ibunya sudah tewas nyangsang di antara kabel bangunan setelah dijatuhkan oleh pelanggannya yang tadi. Tak tega melihat si anak nangis kehilangan ibunya, Asep berinisiatif untuk membalas perbuatan si pria dengan membeli sebuah permen kacamata untuk menutupi wajahnya. Namun saat akan melancarkan aksinya, ia keduluan oleh 3 orang lainnya yang sama-sama memakai penutup wajah, sehingga Asep ikut gabung mengeroyok si pembunuh wanita tersebut. Ternyata ketiga orang tersebut adalah Sin, si Topeng, dan satu lagi bernama Master ke-12, atau kita panggil saja Ujang, supaya tidak belibet menyebutnya. Mereka berempat pun merayakan hal barusan dengan cara bermain mahjong bersama, dan Asep mulai akrab dengan mereka bertiga.
Asep yang merasa senang tinggal di sini pun mendatangi Bos Topan untuk minta izin tinggal di sini lebih lama, kalau bisa selamanya. Bahkan jika perlu, ia bersedia bekerja untuk Bos Topan dan akan melakukan apapun yang ia perintahkan. Keesokannya Bos Topan terlihat mendatangi kediaman majikannya yang kita panggil saja Bos Elang. Beliau datang ke sana untuk memberikan jatah bulanan hasil uang sewa para penghuni kota tembok. Bukan pemalakan, tapi real uang sewa bagi siapapun yang mau tinggal di sana. Alih-alih mengobrol santai bersama teman sekaligus majikan, Bos Topan justru harus dipusingkan dengan ungkapan hati Bos Elang yang selalu mengulang-ulang cerita balas dendam atas kematian anak dan istrinya. Dulu saat mereka masih merintis karir, wilayah ini adalah wilayah tanpa tuan dan masih jadi rebutan. Dari sekian banyak preman yang rebutan, Bos Elang adalah salah satunya. Namun ada satu bos preman yang nekat berbuat curang dengan menculik anak dan istri Bos Elang. Bos preman itu memiliki orang kepercayaan bernama Jim si raja pembunuh dan menyuruhnya untuk mengeksekusi anak dan istri Bos Elang. Tepat disaksikan oleh si Bos Elang sendiri yang kala itu bersembunyi di bawah lantai. Tak lama setelah keluarganya mati, Bos Elang dibantu Topan pun melancarkan aksi balas dendam dengan membantai seluruh pasukan si bos preman. Hingga akhirnya Bos Topan berhasil membunuh sosok Jim dan membalaskan kematian keluarganya Bos Elang. Lantas, kenapa Bos Elang masih neteli alias masih ingin balas dendam? Ya, sama seperti apa yang menimpanya, Bos Elang ingin menghabisi seluruh keturunan Jim sampai tak tersisa. Karena dari informasi terbaru yang ia dapat, sosok Jim ini punya anak laki-laki yang dulu masih kecil mungkin sekarang sudah besar dan menjadi pemuda. Dan ada kabar yang mengatakan jika anak si Jim ini belum lama tiba di Hong Kong dan sedang dalam proses pelacakan. Setelah mengobrol panjang, Bos Elang pun mengajak Bos Topan makan di restoran yang juga dihadiri oleh bos ketiga yang bernama Bos Harimau. Alih-alih makan dengan tenang, Bos Elang masih saja membahas tentang niat balas dendamnya kepada anak si Jim yang masih dalam pelacakan. Sama seperti Bos Elang, Bos Harimau pun sangat antusias dengan rencana itu, karena sosok Jim jugalah yang telah menyebabkan satu matanya menjadi pecah. Dan tak lama muncullah Sin, si Topeng, Ujang, dan Asep yang juga diajak makan. Karena Asep orang baru, ia pun dikenalkan langsung kepada Bos Elang dan Harimau. Mereka pun makan di meja yang berbeda, di mana Bos Topan mendadak menatap si Asep dengan cukup lama, hingga akhirnya terbayang dengan masa lalu yang akan mengungkapkan kebenarannya. Dan ternyata sosok Jim si raja pembunuh adalah teman baik Bos Topan yang memilih majikan yang berbeda. Di malam aksi balas dendam, Bos Topan sebenarnya sangat berat memenuhi permintaan Bos Elang untuk menghabisi sosok yang sebenarnya adalah teman baiknya sendiri. Yang setelah pertarungan usai, Topan dengan cepat memenuhi janjinya kepada Jim, yaitu menyembunyikan istri dan anaknya yang masih kecil dengan cara dikirim ke kampung agar tidak terlacak oleh Bos Elang. Sampai sini Anda pasti sudah bisa menebak jika Asep adalah anaknya si Jim yang sedang dicari-cari, sehingga Topan benar-benar sangat dilema antara memihak majikannya atau anak dari mendiang sahabat baiknya. Hanya tinggal menunggu waktu, cepat atau lambat Bos Elang pasti akan mengetahui jika Asep adalah orang yang sedang mereka cari, dan Topan akan terseret karena telah melindunginya, bahkan memberinya tempat tinggal di kota tembok. Dan benar saja, beberapa hari setelah hari itu, Bos Elang pun kedatangan seseorang yang ternyata adalah si Bos Triad bersama dengan tangan kanannya. Ia membawa sebuah kertas berisikan nama lengkap seseorang yang sedang dicarinya, yaitu si Asep. Dan alangkah terkejutnya Bos Elang saat baru mengetahui jika Topan, orang yang sudah dianggap sebagai saudaranya sendiri, telah melindungi sosok yang sedang ia cari-cari. Mendengar kabar tentang Elang yang sudah mengetahui sosok Asep, Topan pun menyuruh Asep untuk segera pergi meninggalkan Hong Kong. Bukan apa-apa, Bos Topan hanya tidak ingin Asep bernasib sama seperti Jim ayahnya, dan memang sudah berjanji untuk melindunginya.
Dan ya, Asep pun terlambat pergi setelah bos elang dan bos harimau tiba di sana lebih cepat, sehingga Asep yang memang doyan bertarung pun nekat menantang mereka semua sendirian, dan inilah yang terjadi. Setelah bos harimau kalah, kini giliran Asep harus menghadapi bos elang yang sama-sama punya ilmu bela diri tinggi. Tetapi karena punya darah keturunan sang raja pembunuh, Asep akhirnya berhasil mengalahkan si bos elang. Saat Asep akan menyerang elang yang sedang tidak berdaya, Topan langsung membogemnya sampai terpental. Elang menyuruh Topan untuk menghabisi si Asep, tapi Topan malah menyuruhnya untuk pergi jauh dan jangan pernah kembali ke Hong Kong lagi. Tak rela Asep pergi begitu saja, elang pun kembali mengambil golok dan... Ya, Asep terluka parah setelah terkena serangan golok. Sementara bos elang memilih untuk pergi karena Topan bersikeras melindungi Asep dan menyuruhnya untuk melupakan masa lalu. Masih keras kepala ingin balas dendam, elang nekat mendatangi bos Triad yang kebetulan hanya ada King si Polontong yang sok-sokan duduk di kursi singgasana milik majikannya. Sampai akhirnya muncullah bos Triad yang mencocolkan cerutunya ke wajah si King yang masih saja bisa tertawa lepas. Sesuai tebakan Anda, kedatangan bos elang ke sini adalah untuk meminta bantuan bos Triad mengerahkan seluruh pasukannya untuk memburu si Asep di kota tembok. Dengan imbalan akan memberikan apapun yang ia minta. Tak membuang waktu, bos Triad dan pasukan pun langsung meluncur ke kota tembok dan mulai mengancam semua warga untuk menunjukkan di mana si Asep berada. Sampai akhirnya muncullah Topan yang menemui bos Triad di tempat cukur, tepat saat keberadaan Asep sudah ditemukan. Sementara King disuruh menangkap si Asep, bos Triad sendiri terlibat pertarungan dengan Topan, di mana pertarungan mereka lumayan epik karena keduanya tidak hanya menggunakan gerakan bela diri saja, tetapi juga mengkombinasikannya dengan tenaga dalam, sehingga... Setelah bos Triad tak berdaya, kini giliran kita beralih pada si Asep yang sedang digendong oleh si Topeng. King yang melihatnya pun langsung lari mengejar, tetapi sempat dihadang oleh Sin yang harus kehilangan 2 jarinya setelah disikat oleh si King ini. Selesai dengan Sin, King pun berhasil menjatuhkan si Topeng dan... Ya, King ternyata adalah seorang ahli bela diri pengguna jurus terlarang, yaitu jurus kekuatan roh, yang membuatnya kebal terhadap berbagai senjata tajam dan tumpul. Jurus ini juga membuatnya dapat mempusatkan energi Chi pada satu titik, sehingga ia bisa menyerang menggunakan hanya 2 jari saja. Tapi rasa sakit dan kerusakannya sangat luar biasa. Melihat 3 anak didiknya tak berdaya, Topan pun segera datang menghampiri. Namun King dengan cepat menikam perutnya, yang hal itu sebenarnya adalah bagian dari rencana untuk mengurung King di dalam salah satu toko dan mengorbankan dirinya sendiri demi keselamatan mereka semua. Sin, Samsul, dan si Topeng pun berhasil mengeluarkan Asep dari kota tembok yang langsung dibawa oleh pihak kepolisian. Agak beban ya sebenarnya, tapi ya mau gimana lagi. Asep terluka cukup parah dan dia tidak berdaya membantu teman-temannya.
Keesokan harinya, Bos Elang pun mengunjungi tempat cukur si Topan yang sebenarnya agak berat untuk dirinya kehilangan sosok yang sudah ia anggap sebagai saudaranya sendiri. Tak lama muncullah Bos Triad bersama King yang datang untuk menagih janji. Bos Triad nampak kesakitan akibat serangan dari Topan, sehingga King yang merasa berkuasa pun sok-sokan mengambil keputusan sendiri dengan menyeret beberapa rekan bisnis Bos Elang yang sudah dipaksa menjual seluruh wilayahnya. Tinggal Bos Elang saja yang belum setuju. King kembali menunjukkan keberingasannya ketika ia menghantam kepala elang dengan palu besar tanpa ada perintah dari Bos Triad sama sekali. Dengan fakta bahwa Bos Triad sedang dalam kondisi tidak sehat, membuat King lebih leluasa berbuat apapun sesuai keinginannya. Bahkan semua anak buahnya kini lebih pro terhadap King untuk menjadi bos baru di kelompoknya. Dirasa ide anak buahnya ada benarnya juga, King benar-benar melakukan ide tersebut dengan cara menghabisi Bos Triad dengan tangannya sendiri dan menjadi bos baru dalam kelompok paling berkuasa saat ini. Kembali ke Asep yang sudah pulih dan sedang berada di penjara. Ia akhirnya dibebaskan setelah polisi menemukan data-data yang menyatakan bahwa Asep lahir di Hong Kong dan berhak mendapatkan KTP resmi. Asep pun pergi menuju kediaman Bos Harimau untuk menanyakan di mana 3 temannya saat ini. Yang setelah diberitahu, Asep pun langsung meluncur ke lokasi tempat Sim, si Topeng, dan Samsul bersembunyi. Asep sudah menganggap mereka bertiga sebagai saudaranya sendiri. Begitupun sosok Bos Topan yang jika bukan karena mendiang, entah bagaimana nasib Asep sekarang. Berdasarkan kabar tentang King yang menjadi bos baru di kelompok Triad, tentulah warga kota Tembok akan sangat-sangat menderita. Sehingga demi membalas dendam kematian Topan dan menyelamatkan warga kota Tembok, Asep pun diam-diam pergi sendirian tanpa memberitahu mereka bertiga. Dan inilah King sekarang menjadi penguasa baru kota Tembok dan bos besar Triad di seluruh daratan Hong Kong. Ia sedang menyaksikan pertunjukan anak-anak didiknya yang juga menguasai jurus yang sama seperti dirinya, yaitu jurus kebal kekuatan roh, anti sajam, anti tumpul, tahan api, tahan pukulan, tahan segala macam serangan, dan tahan terhadap rayuan pinjol yang semakin meresahkan. Sendirian, Asep akan menghadapi King bersama kroco-kroconya, dan inilah yang terjadi. Saat sedang terdesak itulah muncul Sin dengan motornya, Ujang yang turun dengan talinya, dan si Topeng dengan tinju besinya yang kini sudah tidak mengenakan topeng lagi. Ketika yang lain sedang sibuk dengan kroco-kroco, Asep sendiri harus menghadapi King yang membawa 2 senjata api dan... Berlokasi di pinggiran bangunan kota Tembok, Asep dan King pun saling mengejar satu sama lain dan bertarung di tempat yang sangat tidak worth it sama sekali. Melihat Asep butuh bantuan, Sin dan kawan-kawan yang sudah selesai dengan kroco-kroco pun langsung lari menyusulnya, di mana mereka akan mencoba mengeroyok King bersama-sama, berharap dapat menemukan titik kelemahannya. Menggunakan kabel, mereka berempat mencoba mengikat King dari 4 sisi. Namun tenaganya jauh lebih kuat berkat pengendalian energi Chi yang sudah ia kuasai.
我如何掌握呢？ Melihat semua temannya tak berdaya, Shin pun mencoba mendorong King ke bawah gedung. Namun ia berhasil memegang sebuah kabel sampai akhirnya muncullah Asep yang menjatuhkan dirinya bersama si King ini. Pada posisi bergelantungan itulah, Asep mencoba mengerahkan sajam yang langsung King gigit sampai patah. Asep dengan cepat menutup mulutnya agar King menelan potongan sajam tersebut. Sampai akhirnya King berhasil terlepas dan naik kembali ke atas. Tepat saat muncul angin topan yang sangat kencang, disitulah Asep teringat dengan sosok bos topan yang sudah baik terhadapnya. Ia pun meraih sebuah kain besar yang terbawa angin dan berhasil naik kembali ke atas. Dan ya, King akhirnya terluka oleh potongan sajam yang tadi ia telan dan akhirnya terungkaplah bahwa kelemahannya adalah bagian organ dalamnya yang tidak terlindungi energi Chi. Sehingga sekarang dia bisa dengan mudah dikalahkan dengan hanya 1 kali serangan saja. Setelah semuanya berakhir, mereka berempat pun nongkrong di atas bangunan tinggi, memandangi kota tembok yang lambat laun akan dirobohkan oleh pemerintah. Banyak kenangan yang mereka punya di sana, namun pada akhirnya mereka harus mencari pekerjaan tetap yang lebih masuk akal, daripada hanya sekedar gelut-gelut saja. Tamat dan sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya.